Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya saudara terus menikmati rancangan Allah sampai hari ini, karena Tuhan yang kita sembah dan kita layani adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah hidup benar dalam ketaatan. Masihkah relevan? Mengapa saya katakan demikian? Di usia dunia yang melebihi 2000 tahun saat ini, kita mengetahui bahwa jumlah orang Kristen semakin banyak, jumlah gereja semakin banyak, jumlah pendeta, pelayan, penginjil semakin banyak. Tetapi ada begitu banyak tantangan yang menyebabkan kualitas iman, kualitas ketaatan, kualitas kasih itu semakin tergerus. Kita lihat saja di belahan Eropa sana, Amerika, dalam perkembangan dunia yang semakin canggih, dengan teknologi yang semakin canggih, kecenderungan hati manusia adalah menjadi tidak peduli agama, menjadi lebih sekuleristik. Manusia lebih menyembah kepada humanisme, agama baru, lebih menyembah kepada kehidupan yang lebih kepada kecerdasan. Orang tidak lagi begitu tertarik kepada kualitas. Yang terpenting adalah bagaimana pengikut menjadi lebih banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan bahwa orang menyalahgunakan kasih karunia ini dengan cara yang sebebas-bebasnya, menyalahgunakan kemerdekaannya untuk tidak lagi hidup dalam kebenaran, untuk tidak lagi hidup di dalam kekudusan, untuk tidak lagi hidup di dalam ketaatan. Kenapa saudara? Karena berpikir toh saya masih diberkati, toh saya masih dipakai Tuhan, toh pengikut saya masih banyak, toh saya ini tetap on fire, mengiring melayani Tuhan, dan seterusnya. Dan cenderung setiap orang menjadi lebih permisif terhadap apa yang dilakukannya, baik di dalam berjemaat, bergereja, berorganisasi, beribadah, melayani, dan aktivitas hidup sehari-hari. Bapak Ibu, itu sebabnya pertanyaan ini penting. Hidup benar dalam ketaatan masihkah relevan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar sebelumnya bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita telah berpindah otoritas dari otoritas dosa kepada otoritas Kristus. Kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena anugerah Allah yang ajaib. Nah, muncul pertanyaan, mengapa kita harus hidup taat? Mengapa kita harus hidup kudus? Mengapa kita harus hidup benar? Kan kita sudah diselamatkan. Untuk apa kita hidup benar? Untuk apa kita hidup kudus? Untuk apa kita hidup taat? Toh saya diberkati. Mari saudara, 3 hal akan saya sampaikan sehubungan dengan kebenaran ini. Yang pertama, Anda dan saya, kita semua pengikut Yesus yang telah dilahirkan baru, yang punya otoritas baru di dalam Kristus, wajib mentaati otoritas kita, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Roma pasal 6 ayat 13 mengingatkan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup,
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara bayangkan ketika saudara berada di bawah otoritas sebuah perusahaan yang saudara tahu persis. Perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik. Pemiliknya juga adalah orang yang penuh belas kasihan, penuh kemurahan dan kebaikan. Pemiliknya tidak memperlakukan saudara sebagai karyawan yang tidak berharga, tetapi pemiliknya justru memperlakukan saudara layaknya keluarga, bahkan memberikan kehormatan kepada saudara untuk menjadi anaknya, anak angkatnya. Lalu masuk akalkah ketika saudara ada di dalam perusahaan yang memberikan kepada saudara segala sesuatu yang terbaik seumur hidup saudara, saudara melawan, saudara tidak mengikuti aturan mainnya, hanya karena berpikir bahwa toh saya tidak diperlakukan apa-apa, toh saya tidak dihukum, gaji saya tetap jalan, fasilitas tetap saya terima. Bukankah begini keadaan daripada banyak orang Kristen? Toh saya diberkati, toh saya dipelihara oleh Tuhan, toh saya sudah diselamatkan. Untuk apa saya mentaati aturan-aturan main dari Tuhan yang baru ini? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin jika saudara terhubung dengan Bapa di sorga, layaknya kekasih dengan kekasih, atau layaknya Bapa dan anak, saudara tidak akan tega melakukan hal seperti itu. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, jika kita sudah punya otoritas baru yang begitu sempurna, begitu baik, yang membawa kita kepada pengudusan dan kehidupan yang kekal dengan segala fasilitasnya, kenapa kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada otoritas dosa yang membawa kita kepada kutuk? Itu tidak mempengaruhi bos kita, otoritas baru kita, pimpinan kita, bapak kita, tapi kita telah merusak diri kita sendiri. Kita telah menghancurkan diri kita sendiri, seperti seorang anak yang meninggalkan ayahnya dan pergi menjual semua harta warisannya dan berfoya-foya dengan dunia dan segala kejahatannya dan kenikmatannya. Ia tidak merugikan sang ayah, tetapi dia telah merugikan dirinya sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hei, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Itu merugikan dirimu sendiri. Karena dosa akan memakai dirimu menjadi senjata kelaliman. Kehendakmu sendiri, egomu sendiri, yang membawa engkau kepada kebinasaan. Tapi dikatakan serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang yang dahulu mati. Saudara dulu sudah mati, tetapi sekarang setelah terima Yesus, masuk di dalam hubungan dengan Allah Bapa, saudara telah diciptakan baru. Maka saudara telah memperoleh kehidupan di dalam Dia. Sudah selayaknya saudara wajib mentaati otoritas saudara yang begitu baik dan sempurna ini. Kata serahkanlah ini dalam ayat ini mempunyai pengertian memberikan diri untuk melayani. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau tetap menjadi pelayan dosa yang membawa saudara kepada kutuk kematian, kebinasaan, atau saudara seperti keberadaan saudara sekarang yang telah ditebus menjadi milik Allah, saudara memberi diri saudara untuk melayani otoritas baru saudara, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, keputusan ada pada diri Anda. Allah tidak mengubah saudara menjadi robot dan tidak mencabut kebebasan saudara untuk membuat keputusan untuk memilih. Seperti Allah tidak mencabut hak daripada Adam dan Hawa untuk memilih makan buah pengetahuan baik dan jahat atau tidak. Keputusan ada pada diri saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi sekarang setelah kita diciptakan baru di dalam Kristus, apakah kita wajib mentaati otoritas baru? Ya. Tidak ada alasan bagi saudara untuk tetap hidup di dalam dosa. Walaupun ketaatan saudara, kebaikan saudara tidak membawa saudara kepada keselamatan. Karena keselamatan telah diberikan kepada saudara karena iman saudara kepada kasih karunia Allah. Itu adalah hadiah cuma-cuma. Tapi itu bukan berarti bahwa setelah saudara menerima anugerah keselamatan, saudara bisa seenaknya hidup dalam dosa. Inilah yang banyak orang katakan hyper grace, penyalahgunaan kasih karunia Allah, sehingga dianggap bahwa orang yang berada di bawah kasih karunia Allah itu boleh menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk tetap hidup di dalam dosa. Saudara, Paulus katakan, sekarang apa kesimpulannya? Bolehkah kita berdosa? Sebab kita tidak lagi di bawah kekuasaan hukum agama Yahudi, melainkan di bawah kekuasaan rahmat Allah. Sekali-kali tidak. Tegas Rasul Paulus katakan, tidak sama sekali. Saudara tidak punya kesempatan, diberi peluang untuk tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada firman-Nya, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kekudusan. Karena ketaatan, kebenaran, dan kekudusan adalah buah daripada keselamatan saudara, adalah bukti saudara sudah mengalami kasih karunia Allah, bukti bahwa saudara telah lahir baru, bukti bahwa saudara telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kalau tidak, saudara belum pernah dilahirkan baru, saudara belum pernah diciptakan baru, saudara belum pernah diselamatkan, dan saudara belum pernah berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, Anda mampu mentaati otoritas baru Anda karena satu hal, kasih. Kalau saudara tidak mempunyai hubungan kasih dengan otoritas baru Anda, sulit untuk saudara taat. Mustahil saudara taat. Ketaatan atau kebenaran atau kekudusan tidak menjadi lebih berat bagi orang yang memiliki hubungan kasih yang benar dengan otoritas barunya. Yesus bersendiri berkata dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebenarnya saudara punya roh ketaatan di dalam diri saudara, seperti kata Yeskiel, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat. Ketika saudara menerima Kristus, saudara diberi hati yang taat. Tapi persoalannya adalah saudara dan saya, kita seringkali tidak membuat keputusan yang benar. Kita tidak tunduk kepada otoritas tuntunan roh Allah dalam diri kita. Itu sebabnya kita hidup sesuai dengan ego kita, kepentingan kita, keinginan kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jikalau saudara sungguh mengasihi Allah, firman Tuhan berkata, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu tidak mampu mengikuti perintah Yesus apabila engkau tidak mempunyai hubungan kasih dengan Dia. Saya beri contoh. Dalam hubungan suami istri, seorang istri tidak bisa menikmati ketaatannya dan tidak akan mungkin taat kepada suaminya jika tidak ada komitmen kasih di antara mereka. Tapi ketika ada kasih di antara mereka, maka sang istri akan mudah mentaati suaminya, dan sang suami akan mudah untuk membuat istrinya bahagia. Kenapa? Karena kasih. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita.
Kenapa tidak berat? Karena kasih. Saudara akan berat mentaati pasangan saudara jika saudara tidak mempunyai hubungan cinta kasih dengan pasangan saudara. Sebaliknya, jika saudara mempunyai hubungan cinta kasih yang murni dengan pasangan saudara, tulus kepada pasangan saudara, maka saudara akan melakukan segala sesuatu dengan ringan, dengan senang, dan bahkan mengambil keputusan. Ketika saya bisa membahagiakan pasangan saya, barulah saya bisa bahagia. Ketika saudara bisa mentaati Yesus sebagai otoritas saudara yang terhubung dengan saudara di dalam hubungan kasih, maka saudara akan menjadi bahagia. Saudara akan berkata, kebahagiaanku adalah melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Adapun kebahagiaanku, adapun sukacitaku, adapun rezekiku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita menyimpulkan bahwa mengasihi Allah membuat kita taat, dan ketaatan itu tidaklah menjadi berat bagi kita jika kita mengasihi Dia. Yesus kembali mengingatkan dalam Yohanes 14:23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, semakin kita mengasihi Dia, secara progresif kita mencintai Dia, maka secara progresif juga kita semakin taat. Dan secara progresif juga Tuhan akan mengasihi kita. Dan bukan hanya mengasihi, tetapi Ia datang dan senang selalu bersama kita. Saudara akan semakin enjoy dengan orang yang semakin mengasihi saudara. Saudara akan menikmati hubungan saudara bersama pasangan saudara ketika saudara tahu bahwa pasangan saudara itu membahagiakan saudara, mencintai saudara dengan sungguh. Dan apakah saudara meragukan cinta Yesus kepada saudara? Ia telah mati bagi saudara, dan bukan hanya mati, Dia bangkit bagi saudara, dan Dia berjanji Dia akan datang menjemput saudara, supaya di mana Dia berada, di situ pun Anda berada. Dia akan membawa saudara ke sana. Dan bahwa selama saudara ada di dunia, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau piatu. Dia berjanji menyertai sampai kesudahan alam, ketika kita taat kepada perintahnya. Dan dikatakan di sini, diam bersama-sama. Tuhan akan semakin menikmati kebersamaannya dengan saudara jika saudara mengasihi Dia dan mentaati Dia. Sebab itu pastikan saudara secara progresif saudara terus mengasihi Dia, dan bukti kasihmu adalah semakin taat dalam segala sesuatu. Yohanes 14:24, Yesus juga menegaskan bahwa mustahil Anda mampu mentaatinya jika Anda tidak mengasihi. Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, kalau saudara tidak bisa mentaati Yesus, berarti saudara tidak mampu mentaati Bapa. Mentaati Yesus sama dengan mentaati Bapa. Saudara tidak mengasihi Yesus, saudara tidak mengasihi Yesus. Dan kalau saudara tidak mengasihi Yesus, mustahil saudara mampu bisa mentaati Dia. Makanya banyak orang Kristen berkata, sulit menjadi orang Kristen. Harus taat, harus hidup benar, harus hidup kudus. Saudara, kalau saudara tidak punya hubungan kasih dengan Dia, memang benar sangat sulit jadi pengikut Yesus. Sangat sulit. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, lalu mengikut aku. Sulit bukan?
sulit, akan menjadi sulit jika saudara tidak terhubung di dalam kasih yang benar, kasih yang tulus kepada Dia. Dan terakhir, kenapa saudara harus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan dan ketaatan? Karena Yesus itu telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa sebagai teladan kita. Ia datang ke dalam dunia, memberi teladan kepada kita supaya kita mengikuti jejaknya. Di dalam Dia, Ia telah memberikan kita kekuatan, kemampuan, roh kebenaran untuk hidup dalam ketaatan, seperti Dia hidup dalam ketaatan kepada Bapaknya. Ingat bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Secara manusia Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku. Tetapi selanjutnya Dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya yang mengutus Dia. Begitu juga dengan saudara. Hidup saudara adalah milik Allah, sudah terhubung dengan Allah, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara dikatakan oleh Injil Yohanes 1:12-13 lahir dari Allah, bukan dari kehendak laki-laki dan perempuan, tapi saudara lahir dari Allah di dalam roh saudara. Maka sudah sewajarnya saudara juga mengikuti jejak Yesus, mentaati Bapaknya. Paulus menulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Allah meninggikan. Begitu juga dengan saudara. Jika saudara memang benar terhubung dengan otoritas baru yaitu Yesus Kristus, maka saudara akan memiliki hati yang taat seperti Yesus yang saudara jadikan sebagai otoritas baru saudara, yang ada di dalam diri saudara, yang menciptakan saudara baru oleh pekerjaan rohnya. Saudara memiliki roh baru, roh yang taat. Yesus kembali berkata dalam Yohanes 13 ayat 15 dan 16, Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus telah menjelma menjadi manusia dan menunjukkan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahwa Dia taat kepada Bapa dari Dia lahir sampai mati di kayu salib. Bahkan naik ke surga Dia telah menunjukkan teladan ketaatan. Saudara dan saya pun juga. Yesus menjelaskan dalam ayat 16, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jadi saudara, kalau Yesus itu taat kepada Bapa, begitu juga saudara dan saya, kita semua adalah pengikut Yesus. Mau ikut Yesus? Kalau saudara pengikut Yesus, saudara taat. Tidak bisa tidak. Jangan berkata taat kepada firman Tuhan, ini dan itu sudah tidak relevan. Kenapa seperti itu? Karena hati saudara dikuasai oleh keegoisan, cinta diri sendiri, cinta dunia dan segala ambisi, kepentingan dan keinginannya. Dan ingat, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Kembali dalam 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, berupaya bertopeng seakan-akan Tuhan tidak tahu. Siapa-siapa bisa tidak tahu. Gembala saudara bisa tidak tahu. Suami saudara bisa tidak tahu. Istri saudara bisa tidak tahu. Pimpinan saudara bisa tidak tahu. Tapi jangan pikir Tuhan tidak tahu. Jangan salah gunakan kemerdekaan saudara. Oh, saya toh tidak dikutuk.
Toh saya masih terus diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Semua baik, semua baik. Tidak perlu lagi saya taat. Itulah upaya menyelubungi kejahatan. Firman Tuhan berkata melalui Rasul Petrus ini, hiduplah sebagai hamba Allah. Bukan hamba ego, hawa nafsu, bukan hamba uang, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba iblis, tetapi hamba Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.